Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, mungkin bertanya mengapa hari ini kita mau memanggilkan Anda Saratillah, karena sederhananya kita mau membincang pemikirannya Kunto Wijoyo, dan pemikiran Kunto Wijoyo itu sangat terkenal dengan istilah konsep profetik. Beliau ini adalah Direktur Prophetic Institute, dan saya pikir beliau lebih pantas memang untuk membincang gagasan atau pemikiran dari Kunto Wijoyo. Jadi waktu dan tempat, Kak, langsung saya serahkan bersama kita. Silakan, Kak. Oke, iya. Terima kasih banyak buat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, senang rasanya pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua secara virtual, dan kami meminta maaf karena gambar wajah tidak kelihatan. Ini karena lagi hujan deras di sini, mungkin karena persoalan teknis jaringan, tapi tidak apa-apalah. Pada kesempatan sore hari ini, seperti yang pamflet yang disebarkan, pamflet online maksud saya, kita mencoba untuk mendaras salah satu pemikiran salah satu tokoh cendekiawan muslim di Indonesia, dan saya rasa beliau ini cukup populer di kalangan aktivis di tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Yaitu almarhum Kunto Wijoyo. Sebelum saya mencoba untuk mengulik beberapa buah pikiran dari beliau, ada baiknya saya mencoba untuk memperkenalkan dulu semacam biografi singkat dari almarhum Kunto Wijoyo. Almarhum Kunto Wijoyo ini adalah seorang guru besar ilmu sejarah di Universitas Gadjah Mada, UGM. Beliau lahir di Yogyakarta 18 September tahun 43 dan meninggal di tahun 2005 kemarin. Beliau ini mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Connecticut dan di Universitas Columbia, dan sempat juga menjadi dosen dosen tamu di Universitas Filipina, terutama untuk mata kuliah Islam di Asia Tenggara. Dia juga sempat menjadi dosen tamu di Universitas Michigan, ya. Ada beberapa karya beliau yang sempat beredar di pasaran buku, antara lain adalah Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, kemudian Budaya dan Masyarakat, Demokrasi dan Budaya Birokrasi, Metodologi Sejarah, Pengantar Ilmu Sejarah, dan beberapa buku yang lainnya. Jadi beliau ini punya pengetahuan dan wawasan yang cukup kompleks. Selain menulis buku-buku akademis non-fiksi, beliau juga sempat menulis beberapa novel. Salah satu novel yang saya sangat gemari dan baca sejak SMP itu adalah Khotbah di Atas Bukit. Jadi, itu novel pertama yang saya resensi. Oh gitu, kan. Oke, ya. Kalau kita membicarakan pemikiran Kunto Wijoyo, maka istilah yang pertama kali diasosiasikan kepada beliau itu adalah paradigma profetik. Ya, dan saya harus akui bahwa lembaga yang sempat saya bentuk bersama teman-teman yang kini dikenal dengan istilah Prophetic Institute itu terinspirasi dari beliau di tahun 2005-2006.
Tetapi yang perlu kita lebih ketahui, kalau menurut A.E. Prion itu almarhum juga, beliau ini adalah seorang seorang sejarawan sekaligus seorang cendekiawan. Jadi kalau misalnya kita mencoba membaca buku-bukunya, ya, kumpulan-kumpulan esainya, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa Kunto Wijoyo punya concern yang sangat besar terhadap sejarah Islam, ya, di Asia Tenggara, di Nusantara, sekaligus berusaha untuk mencari, ya, ramuan atau formulasi yang tepat. Kira-kira agenda aksi apa yang tepat bisa dimainkan oleh umat Islam di Indonesia. Makanya beberapa pemikir kayak Daum Raharjo, A.E. Priyono itu menilai Kunto Wijoyo ini sebagai sejarawan sekaligus cendekiawan. Baik dia sebagai cendekiawan Muslim ataupun cendekiawan Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, kapan beliau dikatakan sebagai sejarawan dan kapan beliau dikatakan sebagai seorang cendekiawan? Cendekiawan. Ya, beliau dikatakan sebagai seorang sejarawan ya karena beliau menelurkan banyak sekali karya yang mencoba untuk mengulik historiografi Indonesia, Asia Tenggara, dan Islam terutama. Tetapi Kunto Wijoyo tidak sampai di situ. Dia juga mencoba untuk memproyeksikan kira-kira apa peran yang bisa dimainkan oleh umat Islam di masa depan. Jadi visi beliau tentang masa depan, apakah masa depan kaum muslimin ataupun masa depan Indonesia secara keseluruhan, yang membuat beliau bisa dikategorikan sebagai cendekiawan Muslim sekaligus sebagai cendekiawan Indonesia. Ya kira-kira begitu. Jadi beliau ini adalah seorang sejarawan sekaligus seorang cendekiawan. Saya mulai dari mana ya? Begini. Pokoknya bebas, Kak. Bebas. Bebas ya? Ya. Mesti terstruktur juga. Oke. Kita ngobrol bebas saja ini. Iya, ngobrol. Namanya ngobrol, Kak, tuh. Ya. Oke. Silakan, Kak. Iya. Jadi begini. Kunto Wijoyo ini punya kekhasan tersendiri. Dia punya kekhasan dibanding misalnya Nurholis Majid, ya. Punya kekhasan dibanding misalnya Daum Raharjo atau cendekiawan Muslim yang lain. Apa kekhasan dari Kunto Wijoyo? Sebelum beliau berusaha untuk merumuskan agenda aksi atau strategi kebudayaan Islam, beliau berusaha pertama kali untuk melahirkan apa yang beliau sebut dengan istilah kesadaran historis pada umat Islam. Jadi, apa ini historical consciousness atau kesadaran historis atau kesadaran sejarah, gitu ya. Ya ini agak mirip-mirip dengan istilah kesadaran kelas dalam Marxism, ya, walaupun ya ada kan istilah kesadaran kelas itu ya, Nah, kelas consciousness. Tetapi kita tidak bisa mensinonimkan begitu saja atau begitu saja mengatakan bahwa istilah kesadaran historis dalam pemikiran Kunto Wijoyo itu diadopsi mentah-mentah dari istilah kesadaran kelas dari tradisi Marxism. Karena banyak juga esai yang ditulis oleh beliau justru melakukan kritik terhadap wacana kiri, ya, wacana Marxism, sosialisme maupun komunisme yang pernah menjadi negara di Uni Soviet. Nah, jadi Kunto Wijoyo ini punya punya kekhasan ya dengan istilah itu, dengan istilah kesadaran historis. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Kunto Wijoyo melahirkan atau memantik kesadaran historis yang dia katakan tadi? Ini pertanyaan mendasar. Salah satu cara yang dia lakukan adalah dengan coba untuk menginterpretasikan ulang, ya. Mencoba untuk menginterpretasikan ulang sejarah Indonesia dan sejarah kaum muslimin yang ada di Indonesia, termasuk sejarah Islam yang ada di Asia Tenggara. Nah, tetapi karena menimbang ya dari beberapa judul tulisannya itu, ya dia lebih fokus misalnya berbicara tentang sejarah kaum muslimin di Indonesia. Jadi dia berusaha untuk menjadikan umat Islam sebagai sentrum sejarah Indonesia. Ini katanya punya landasan argumentasi bagi dia. Yang pertama ya dari segi kuantitas, apalagi umat Islam mayoritas di Indonesia ya. Kemudian yang kedua
dalam momen-momen sejarah kritis Indonesia, peran ulama, peran kiai ataupun pesantren itu sangat besar. Jadi katanya sudah sangat wajar kalau ada sejarah atau sejarawan yang mencoba untuk menjadikan umat Islam, komunitas muslimin sebagai sentrum dalam sejarah Indonesia. Tetapi tapi kalau saya misalnya membaca tulisan-tulisan sejarah dari Kunto Wijoyo, terutama esainya yang berjudul Agama, Negara, dan Formasi Sosial, itu sebenarnya esai panjang, ya makalah lah kira-kira begitu, yang coba dia jadikan sebagai bahan kuliah di Universitas Filipina. Jadi dia di tulisan itu, Agama, Negara, dan Formasi Sosial, itu mengatakan bahwa sejarah kaum muslimin di Nusantara itu adalah sejarah marginalisasi dan periferalisasi. Jadi sejarah marginalisasi dan sejarah periferalisasi. Jadi dia mencoba untuk menginvestigasi ya posisi kaum muslimin di Nusantara sejak abad ke-15 ya. Pada waktu para pedagang ya datang ke Jawa terutama, kemudian membuat komunitas-komunitas saudagar muslim di sekitar pesisir. Di satu sisi kerajaan Majapahit juga mengalami kemerosotan, maka berdirilah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang kita kenal dengan Kerajaan Demak. Ya. Demak. Kerajaan Demak ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Kerajaan Demak itu adalah kerajaan maritim saudagar muslim. Jadi Kerajaan Demak itu adalah cikal bakal kapitalisme Asia yang disokong oleh borjuis kelas menengah saudagar muslim yang berasal dari barat ataupun orang-orang Jawa yang juga sudah tergabung dalam jejaring saudagar muslim itu ya. Andai kata katanya itu ya, negara-negara kolonial seperti Portugis dan Belanda itu tidak datang mengkolonisasi Nusantara, ya bisa saja katanya ya Nusantara ini akan melahirkan masyarakat kapitalisme yang dipenuhi oleh borjuis saudagar, tetapi agak berbeda dengan karakter kapitalisme merkantilisme di Eropa. Jadi ya sepertinya Kunto Wijoyo ini secara teoritis secara teoritis meyakini bahwa kapitalisme itu tidak hanya punya satu wajah. Ya, jadi ada kapitalisme Asia, ada kapitalisme merkantilisme yang berkembang di Eropa. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian dia bawa ke Indonesia melalui negara-negara pengkoloni. Dalam hal ini adalah Portugis dengan Belanda. Nah, jadi kalau misalnya di Plato itu kan yang menjadi komunitas politik yang menjadi angan-angannya itu kan negara Sparta. Nah, kalau Kunto Wijoyo ini angan-angan komunitas politiknya itu adalah Kerajaan Demak. Nah, jadi dia kalau kita membaca esai selanjutnya, dia sepertinya mengeluh-elukan posisi saudagar muslim yang rasional. Jadi katanya para saudagar itu yang menjadi cikal bakal pendiri Kerajaan Demak gitu ya, bekerja sama dengan para priai orang Jawa, itu adalah bentuk komunitas yang tepat gitu ya bagi cita-cita luhur Islam ya, karena pertama rasional, karena kan masyarakat maritim memang cenderung rasional ketimbang misalnya masyarakat pertanian ya yang mitologis ya. Kemudian yang kedua ya ada kelas menengah yang terus berkembang, tetapi proses ini di-cut ya, dipotong atau terpotong pada waktu di abad ke-16 itu Portugis mengambil alih Melaka ya, karena kan ada tujuan ya sejarah ya, waktu Selat Melaka diambil alih oleh Portugis, maka pada saat itu jejaring perdagangan internasional yang diakses oleh para saudagar muslim di Demak itu terputus. Ya, tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa ke Turki, tidak bisa ke daerah Balkan, ke daerah Mediterania, bahkan ke daerah Asia Timur. Jadi jalur Nusantara ke perdagangan internasional itu diambil oleh para pedagang-pedagang Eropa kolonial, dalam hal ini Portugis dengan Belanda. Nah, disinilah katanya awal mula terjadinya rangkaian sejarah marginalisasi dan periferalisasi peran komunitas kaum muslimin di Nusantara. Jadi pada waktu itu ya, menurut Kunto Wijoyo, kaum muslimin kelas menengah di Demak
itu mengalami dua tantangan sekaligus. Jadi ada tantangan kembar yang menghinggapi mereka. Yang pertama adalah tantangan dari negara-negara kolonial, dalam hal ini Portugis dan Belanda. Yang kedua yang kedua adalah renesans Hinduisme patronial di Jawa, gitu ya. Jadi ada semacam renesans Hindu. Itulah nanti yang yang sedikit banyaknya berkontribusi terhadap berdirinya kerajaan yang kita kenal dengan istilah kerajaan Mataram di Jawa. Jadi sebenarnya kerajaan Mataram itu walaupun dalam sejarah dia mengakomodir ya kepentingan komunitas Muslim di Jawa, bahkan mengangkat petugas syariah, tetapi secara ideologis menurut Kunto Wijoyo dia lebih condong kepada ideologi pra-Islam. Ya, terutama ideologi yang berasosiasi dengan Hindu Siva menurut Kunto Wijoyo. Nah, pada waktu itu ya saudagar Muslim abad pertengahan saudagar Muslim kelas menengah pada waktu itu menghadapi dua tantangan sekaligus dari para negara kolonial. Yang kedua adalah dari kerajaan Mataram itu sendiri. Karena pada waktu itu kerajaan Mataram memang dalam sejarahnya melakukan penaklukan terhadap komunitas saudagar yang ada di sekitar pesisir. Maka dalam sejarah nanti terjadi apa yang Kunto Wijoyo sebut dengan istilah pesentisasi. Jadi mempetanikan para saudagar daerah maritim ke daerah pedalaman. Jadi katanya cara berpikir yang awalnya rasional itu ya, yang mencirikan cara berpikir masyarakat maritim menjadi cara berpikir yang mitologis. Ya, itulah katanya yang menjadi asal mula membuat membuat komunitas Muslim itu termarginalkan secara politik maupun secara geografis. Jadi dia memang tergusur ke daerah pedalaman, kemudian cara berpikirnya juga berubah dari cara berpikir rasional ke cara berpikir mitologis. Kemudian mereka juga menjadi tidak relevan dalam politik kerajaan Mataram. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ya sejarah kaum muslimin menurut Kunto Wijoyo itu adalah sejarah marginalisasi dan periferalisasi. Tetapi saya potong dulu Kak, enggak apa-apa. Yang menjadi persoalan posisi Cina di masa itu kira-kira gimana Kak? Karena kita kan berbicara tentang konteks keislaman masuk. Kalau Slamet Mulyana itu kan dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa, dia menganggap bahwa Cina memiliki peran sentrum yang sangat tegas bahwa Cina sangat berpengaruh dalam kontribusi keislaman di Indonesia Kak ya. Tapi di sisi lain kalau kita pakai Ahmad Masnur itu justru dia banyak hal yang negara termasuk India dan sebagainya, termasuk Arab, dia memberikan klasifikasi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira Kunto sendiri dalam memandang bahwa negara yang paling besar peranannya dalam membangun keislaman itu dari mana itu Kak? Kunto Wijoyo dalam beberapa essay itu tidak menyebut gitu ya. Jadi dia tidak menyebut di tulisan di Islam, negara dan formasi sosial, dia hanya menyebutkan bahwa di sekitar pesisir Jawa itu di abad ke-14 ke-15 itu sudah dipenuhi oleh para saudagar muslim yang berasal dari luar negeri. Ya, mungkin dia juga mengakui bahwa asal mereka ini beragam ya, ada dari Persia, ada dari Gujarat, gitu ya, dari Arab, gitu ya. Cuma katanya yang membuat mereka sama itu adalah corak kelas menengah mereka. Jadi mereka sebenarnya kelompok borjuis Asia menurut kacamata Kunto Wijoyo. Makanya tadi saya katakan, andai katanya tidak ada para penjajah kolonial, ya mungkin Jawa atau Nusantara ini akan menjadi kawasan kapitalistik Asia ya, yang berbeda dengan corak kapitalisme merkantilistik yang ada di Eropa. Nah, sehubungan dengan Cina tadi itu kan begini ya. Menurut Kunto itu ada 3 formasi sosial yang lahir dalam sejarah Indonesia ya, di mana komunitas Muslim ada di dalamnya. Yang pertama adalah formasi sosial feodal agraris. Nah, itulah tadi yang saya sebut dengan formasi sosial di kerajaan Mataram itu. Mataram.
Ya, jadi itu adalah formasi sosial di mana pertama kali terjadi proses marginalisasi keterlibatan politik komunitas Muslim di Nusantara. Nah, kemudian yang kedua, setelah kerajaan Mataram tergerus ya sedikit demi sedikit akibat apa ya? Akibat kerjasamanya dengan pemerintah Belanda. Karena pada waktu itu kan para borjuis Muslim itu sempat beberapa kali melakukan oposisi dan pemberontakan terhadap kerajaan Mataram, terutama dengan bekerja sama dengan para beberapa pemberontak dari Madura dan Makassar. Itu disebutkan oleh apa ini, oleh siapa lagi ini, oleh Kunto Wijoyo. Para saudagar Muslim kelas menengah bersama para pemberontak Madura dan Makassar itu sempat menguasai kerajaan Mataram. Tapi pada saat itu datang Belanda yang membantu kerajaan Mataram. Ya, diambil alihlah kembali itu pusat kerajaan Mataram, tetapi dengan bayaran ya kerajaan Mataram menyerahkan sebagian wilayahnya kepada pemerintah Hindia Belanda ya, VOC pada waktu itu ya. Belum mana ya, masih VOC. Pada waktu sebagian besar sebagian besar wilayah Mataram diambil oleh VOC, inilah awal dari terbentuknya formasi sosial yang kedua ya, setelah formasi sosial feodal agraris. Apa itu formasi sosial kapitalis kolonial? Nah, disinilah nanti pemerintah Hindia Belanda, VOC itu melihat melihat potensi oposisional yang besar dari para saudagar kaum muslimin kelas menengah, dan disitulah awal mula terjadinya persekutuan yang persekutuan yang mesra antara pemerintah kolonial dengan saudagar Cina. Daripada katanya bekerja sama dengan saudagar Muslim kelas menengah yang beresiko secara politik, maka lebih baik mereka bekerja sama dengan para saudagar Cina. Tapi saudagar Cina itu sebagai penyambung, penyuplai antara antara produsen rempah-rempah ya dengan pemerintah kolonial sebagai pengumpul ya. Jadi dia jadi saudagar Cina itu berada di antara, dia bukan produsen itu, karena produsen itu kan perusahaan swasta itu ya. Kemudian pengumpul juga pemerintah kolonial itu sendiri. Jadi penyambut di antaranya itu adalah para saudagar Cina. Kenapa dipilih para saudagar Cina? Karena itu tadi, karena para saudagar Muslim ini punya potensi resiko politik yang besar. Jadi bisa saja melawan melawan tuannya. Nah, setelah formasi kapitalis kolonial, maka lahirlah formasi sosial yang ketiga yang disebut dengan formasi sosial kapitalis nasional. Inilah yang Kunto Wijoyo asosiasikan dengan Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi sejak Soekarno kemudian masuk ke demokrasi terpimpinnya, kemudian masuk ke rejim Orde Baru. Nah, di formasi sosial yang ketiga ini Kunto Wijoyo sepertinya lebih fokus kepada rejim Orde Baru. Jadi dia cukup detail dalam menuliskan tahun, tanggal, dan bulan, dan ingin membuktikan bahwa sebenarnya rejim Orde Baru itu hanya memanfaatkan beberapa eksponen organisasi Islam di awal berdirinya rejim Orde Baru. Dalam hal ini dalam rangka mengganyang eksponen rejim Orde Lama ya, apalagi yang sudah dilabeli dengan istilah PKI. Dan saya rasa itu betul ya. Kalau misalnya kita melihat organisasi-organisasi paramiliter di dua organisasi besar di Indonesia, dalam hal ini adalah Banser NU dengan Kokam di Muhammadiyah, itu kan sebenarnya lahir di tahun 65. Di tahun 65 itu ya. Kayak misalnya Kokam di Muhammadiyah itu lahir di 65, Banser NU di NU itu juga lahir di 65. Jadi kedua organisasi paramiliter ini menurut Kunto Wijoyo, beberapa sejarawan saya juga menduga itu adalah upaya ya angkatan darat pada waktu itu untuk mobilisasi itu ya eksponen-eksponen organisasi Islam untuk mengganyang sisa-sisa dari rejim atau pendukung Orde Lama ya, terutama yang dilabeli berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, kira-kira begitu. Jadi setelah itu katanya ya apalagi ini potensi politik Islam itu semakin semakin lumpuh, semakin tidak berdaya di masa rejim Orde Baru. Apalagi setelah rejim Orde Baru melakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Jadi hanya dua partai
satu golongan fungsional yang disebut dengan golongan karya. Ini susah ya, karena golongan karya disebut bukan partai, tapi ada di kertas suara. Ada di kertas suara. Iya, jagoan Soeharto itu. Tapi dia pendulang suara, itu ya. Iya, jelas sekali itu, Kak. Ya, walaupun misalnya partai Islam itu dikumpul di satu partai, dalam hal ini P3, ya P3. Soeharto juga tidak berhenti untuk merecoki ya pemilihan ketua di P3 gitu. Jadi Kunto Wijoyo melihat bahwa apa ini marginalisasi peran politik Islam dalam hubungannya dengan kekuasaan dan negara itu selalu termarginalisasi. Apakah dalam formasi sosial feudal agrikultural maupun di masa formasi sosial kapitalis kolonial maupun di masa formasi sosial kapitalis nasional. Nanti ketiga formasi sosial inilah yang dia sederhanakan dengan istilah fase mitos, fase ideologi, dengan fase ilmu. Kira-kira begitu ya. Formasi sosial agrikultural feodal itu masuk dalam istilah fase mitos. Pada waktu itu katanya komunitas muslim itu berperan sebagai kaula ya, karena memang mereka terpesantisasi ya, terpetanikan, terhegemoni di bawah di bawah kerajaan Mataram. Kemudian di era kemerdekaan itu ya, itu adalah fase ideologi di mana kaum muslimin itu berubah dari kaula menjadi wong cilik ya, kaum marhain istilah Soekarno itu ya, kira-kira ya. Soekarno. Ya, jadi ya maka pada waktu itu beberapa aktivis pergerakan nasional itu memanfaatkan massa itu, jadi kaum muslimin menjadi massa ya, menjadi wong cilik, menjadi rakyat jelata. Tetapi katanya di era Orde Baru dan Reformasi ada formasi sosial yang baru. Kaum muslimin bukan lagi sebagai kaula, bukan lagi sebagai wong cilik, tetapi sebagai warga negara. Warga negara. Disinilah katanya pentingnya menurut Kunto Wijoyo untuk melakukan agenda reaktualisasi Islam. Di saat kaum muslimin bukan lagi sebagai kaula, bukan sebagai wong cilik, tetapi sebagai sebagai warga negara. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya sekarang jadi kira-kira itu ya. Jadi sebelum Kunto Wijoyo merumuskan reaktualisasi Islam, agenda reaktualisasi Islamnya. Seperti tadi yang saya katakan, Kunto Wijoyo melalui analisis dan interpretasi sejarahnya itu berusaha untuk melahirkan semacam kesadaran historis kaum muslimin. Tadi saya mengatakan ya bahwa Demak itu sempat menjadi imaji politik ideal dari Kunto Wijoyo. Selain Demak, organisasi juga, salah satu organisasi yang sempat menjadi yang menjadi imaji politik ideal Kunto Wijoyo itu adalah Sarekat Islam. Jadi memang Kunto Wijoyo ini membayangkan itu ya, kaum muslimin ini menjadi bukan hanya menjadi orang pintar, tetapi juga ya menguasai faktor-faktor produksi. Ya makanya banyak yang sempat mencurigai siapa tahu ini Kunto Wijoyo diam-diam menggunakan anasir wacana kiri itu ya, karena dia sangat sadar ya bahwa penguasaan faktor-faktor produksi itu menentukan apakah dalam panggung politik itu kita menjadi marginal atau tidak. Jadi kalau kerajaan Demak imaji politiknya, kalau organisasi itu adalah Sarekat Islam. Ya, cuma nanti Kunto Wijoyo banyak memaparkan kira-kira apa kekuatan dan kelemahan SI pada waktu itu sehingga dia sempat besar ya, kemudian terpecah dari SI putih menjadi SI putih dan SI merah ya. Kemudian menjadi Serikat Rakyat yang menjadi underbow dari Partai Komunis Indonesia. Komunis. Nah sekarang kita coba masuk di ini tadi agenda reaktualisasi Islam. Kunto Wijoyo itu mengatakan bahwa ada dua agenda reaktualisasi Islam. Yang pertama adalah agenda reaktualisasi Islam yang bersifat intelektual akademik. Yang kedua adalah agenda reaktualisasi Islam yang bersifat kultural praksis. Apa agenda reaktualisasi Islam secara secara intelektual akademik?
itulah nanti yang melahirkan istilah mengilmukan Islam, gitu ya, mengilmukan Islam. Tetapi begini, kalau kita membaca esai-esai dari Kunto Wijoyo, buku-buku Kunto Wijoyo menurut kronologi waktu, sebelum Kunto Wijoyo menawarkan reaktualisasi Islam secara intelektual akademik, beliau mencoba untuk membedah ya kira-kira apa persoalan masyarakat modern saat ini. Nah, jadi dia agak mirip sosiolog filsuf lah di situ ya, karena dia tidak menyebut data-data sejarah ya, dia melakukan refleksi secara filosofis, bahkan berusaha untuk menilai beberapa buah pemikiran dari para filsuf Barat, gitu ya, kira-kira begitu. Karena kan CC itu dilahirkan pada waktu masa Orde Baru ya, masih ada istilah repelita dulu itu. Ya, pada waktu pembangunan menjadi kata sakti ya di Republik ini. Industrialisasi menjadi, apalagi ini menjadi cita-cita ya Pak Soeharto pada waktu itu. Tetapi Kunto Wijoyo mengatakan bahwa modernisasi dan industrialisasi itu di satu sisi ya memang katanya memperlihatkan atau menawarkan hal-hal yang megah. Tetapi di sisi lain tetap memiliki resikonya sendiri terhadap kemanusiaan. Ya, ada beberapa resiko yang dia sebutkan. Yang pertama misalnya alienasi. Alienasi itu artinya perasaan terasing ya. Jadi ya terasing ya. Jadi manusia kalau misalnya terlalu terlalu berorientasi terhadap benda-benda, barang-barang dengan rencana-rencana ekonominya sendiri, maka kemungkinan besar dia akan merasa terasing dari dirinya, terasing dengan sesamanya, dan terasing dari alamnya. Ini juga diksi sebenarnya yang agak mirip dengan Marx itu ya, di Marx Muda. Ya. Kemudian dia juga mengatakan salah satu penyakit dari modernisasi dan industrialisasi, dia sering sebut dua istilah ini, modernisasi dan industrialisasi. Dia juga mengatakan bahwa manusia kemungkinan besar hanya akan menjadi otomat, gitu ya. Otomat itu artinya orang yang tidak memiliki kemerdekaan dan kebebasannya sendiri, orang yang sulit untuk mengambil keputusannya sendiri, tetapi dia hanya menjalankan SOP yang ada, apakah SOP pabrik atau SOP negara. Nah, disinilah dia melakukan kritik timbal balik terhadap kapitalisme dengan sekaligus terhadap komunisme negara yang ada di Uni Soviet. Kalau katanya kapitalisme Barat itu membuat manusia menjadi sekrup otomat pasar, pabrik, maka komunisme negara itu menjadikan orang sebagai sekrup otomat dari negara. Jadi katanya kedua-duanya ini tidak mencukupi untuk memanusiakan manusia. Nah, maka Kunto Wijoyo mengatakan, ya disinilah katanya peluang bagi Islam untuk memberikan alternatif jalan ketiga. Saya rasa ini semacam ya Mansur Faki. Ya, betul. Ini aspirasi yang umum kayaknya di masa itu ya, di generasi Kunto Wijoyo, Mansur Faki, ya. Ya. Termasuk juga Peter Alberger misalnya kan. Itu di piramida pengorbanan manusia itu kan berusaha untuk mencari jalan tengah ya. Karena itu memang ya, jadi ada dua kekuatan besar pada waktu itu ya. Uni Soviet dengan Amerika. Dan Kunto Wijoyo mengatakan ini adalah peluang bagi Islam untuk memberikan jalan tengah ya, karena Islam katanya itu mengambil baik-baik dari kapitalisme sekaligus mengambil yang baik-baik dari absolutisme negara. Kemudian dia mengatakan begini, agar bisa memberikan jalan keluar, maka yang perlu dilakukan adalah 3 hal. Yang pertama, kaum muslimin perlu untuk melakukan internalisasi. Internalisasi itu artinya pembacaan, pendarasan, penghayatan terhadap nilai-nilai utama, teks-teks utama dari Islam. Kemudian yang kedua adalah objektifikasi. Ya, ini istilah yang cukup yang cukup khas pada Kunto Wijoyo ya. Ya, objektifikasi. Jadi yang dimaksud dengan objektifikasi itu adalah upaya untuk merubah yang normatif menjadi teoritis. Karena dia bilang begini, saat ini katanya yang normatif itu berasal dari yang teoritis. Artinya begini, sains menjadi norma sekarang. Sains itu kan awalnya yang teoritis. Dia lahir dari proses, ya,
dia lahir dari proses pengamatan empiris, ya, kemudian generalisasi, kemudian melahirkan teori tertentu. Ya, kemudian diterapkan di pabrik-pabrik. Ternyata norma-norma yang ada di pabrik, semisal efisiensi, keekonomisan, itu juga menjadi norma tersendiri dalam interaksi manusia di luar pabrik. Nah, ini katanya yang teoritis menjadi yang normatif. Kunto Wijoyo mengatakan kalau misalnya yang teoritis bisa berubah, bermetamorfosa menjadi yang normatif, kenapa tidak misalnya kita berangkat dari yang normatif, kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang teoritis. Nah, inilah yang disebut dengan mengilmukan Islam. Itu ya. Inilah yang disebut dengan istilah objektifikasi. Ya, paradigma Islam itu ya. Nah, jadi ya kalau kita membandingkan dengan para pemikir Islam kontemporer, ini agak mirip dengan yang dilakukan oleh Fazlur Rahman itu ya, dengan hermeneutika, ya, dengan hermeneutika double gardannya itu ya. Nah, jadi Fazlur Rahman itu kan mengatakan dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran itu perlu dipilah mana situasi khas dan mana cita-cita universal dari Islam. Ya, cita-cita universal dari Islam itulah nanti yang coba dialogkan dengan situasi khas kita sekarang. Ya agak mirip dengan agak mirip dengan yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo. Agar kita katanya bisa menteoritisasi yang normatif dari Islam, maka yang khas, yang kultural, yang ada pada teks keagamaan itu perlu dipisahkan dengan ide-ide universal. Nah, nanti ide-ide universal itulah yang didialogkan dengan situasi sekarang. Apa situasi sekarang? Yaitu modernisasi dan industrialisasi menurut Kunto Wijoyo. Nah, inilah yang disebut dengan mengilmukan Islam, ya, mentransformasikan yang normatif menjadi yang teoritis. Nah, setelah diinternalisasi, diobjektifikasi, tahap ketiga adalah eksternalisasi. Nah, ini juga barangkali yang membedakan antara Kunto Wijoyo dengan para pemikir fundamentalisme yang lain. Kalau ini kan kelompok fundamentalisme Islam itu kan apa ya? Ya agak mirip lah juga dengan wajananya Kunto Wijoyo. Kalau misalnya kita melihat teman-teman kelompok Islam politik, itu kan juga selalu berangkat dari dari keterpurukan kaum muslimin, kira-kira begitu ya. Kemudian marginalisasi, kemudian periferialisasi. Cuman solusi mereka adalah mencoba untuk menata kekinian dengan menggunakan teks Islam tanpa perlu memilah antara situasi khas pada waktu teks itu diturunkan dengan cita-cita universal. Jadi inilah yang disebut dengan pendekatan yang literal, gitu ya. Contoh misalnya kisas, ya. Kisas untuk sekarang ya, kisas sama dengan di masa Nabi, kira-kira begitu. Ya, sama dengan misalnya potong tangan, ya. Betul. Kalau literalnya di Quran potong tangan, ya masa kini juga dipotong tangan. Sedangkan Kunto Wijoyo tidak. Dia punya aspirasi yang sama dengan kelompok Islam politik, bahwa memang dalam kenyataan sejarah sering terjadi marginalisasi peran politik komunitas muslim, terutama saudagar muslim kelas menengah. Tetapi kalau misalnya ingin membuat Islam relevan dengan kekinian, ya tidak bisa dilakukan begitu saja simsalabim dengan pendekatan yang harfiah literal. Perlu ada mekanisme yang dia sebut tadi itu, mekanisme objektifikasi, ya. Jadi setelah diobjektifikasi, langkah ketiga itu adalah eksternalisasi. Eksternalisasi itu platform aksi. Ya, jadi kalau saya membanding-bandingkan dengan beberapa wacana para pemikir Islamisme, ya, atau Islam politik, di kelompok Islamisme atau Islam politik, langkahnya itu barangkali cuma dua, internalisasi dan eksternalisasi. Kalau Kunto Wijoyo antara internalisasi dan eksternalisasi itu dimediasi atau diperantarai apa yang dia sebut dengan istilah objektifikasi. Ini barangkali yang khas pada pada Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo ini termasuk orang yang yakin bahwa Islam itu bukan hanya persoalan norma, ya, bukan hanya persoalan apalagi ini halal haram, ya, bukan hanya persoalan persoalan teologi belaka. Bahkan Kunto Wijoyo dalam salah satu esen itu sempat mengatakan begini, yang membedakan antara Islam dengan yang bukan Islam, katanya itu, karena Islam itu bukanlah sesuatu yang sifatnya panteologi. Artinya segala sesuatu itu dianggap sebagai teologi saja. Ya, Islam juga itu adalah politik, Islam juga adalah ekonomi, tetapi sebelum menjadikan Islam sebagai politik, Islam sebagai ekonomi, perlu ada proses objektifikasi.
Eh, saya lupa ya di buku mana itu. Kalau misalnya katanya Islam itu diobjektifikasi, maka produk objektifikasi itu bukan hanya bisa dipakai oleh orang yang beragama Islam saja, tetapi juga bisa dipakai oleh orang yang tidak beragama Islam. Contoh misalnya, di Quran itu kan bicara soal keadilan. Pada saat konsep keadilan Islam itu diobjektifikasi, maka keadilan itu milik siapa saja. Ya, milik yang beragama Islam dan milik yang bukan beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam menggunakan konsep keadilan Islam yang diobjektifikasi, maka dia bersifat adil walaupun bukan agama Islam. Ini disebut dengan objektifikasi. Nah, dan saya juga tidak melihat ada indikasi Kontowijoyo untuk perlunya negara Islam. Justru dia mengakui bahwa republik ini sudah bentuk kesepakatan. Nah, sisa yang perlu dilakukan adalah menata katanya tatanan sosial, politik, ekonomi yang ada dengan menggunakan cita-cita universal dari Islam. Jadi itu tadi kuncinya, objektifikasi, gitu ya. Saya potong dulu Kak. Ada pertanyaan menarik ini dari Wan Belel yang mungkin kita kenal juga, yang tempo hari yang saya kirimkan ke anunya. Apakah mengilmukan Islam ini yang menjadi akar dari bercabangnya Islam dalam berbagai partai? Artinya prosesi pengilmuan terhadap konsep Islam inilah yang kemudian lahir partai seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. Sebab pandangan beliau dalam proses epistemologi, hermeneutika itu sangat berpotensi bergesek satu sama lain, klaim otoritatif bahwa Islam A lebih benar, B lebih benar, dan seterusnya. Kira-kira bagaimana itu, Kak? Silakan, Kak, Dilan. Kontowijoyo ini, dia pertama, kalau dia membahas tentang Islam, pendekatannya dua. Pendekatan sejarawan, sekaligus pendekatan yang pragmatis. Pragmatis itu artinya dia tidak terlalu dia tidak terlalu masuk ke dalam pembahasan yang sifatnya filosofis dan epistemologis. Tidak seperti Nurholis Majid, ya, atau misalnya Komarudin Hidayat misalnya, itu ya. Tetapi yang terpenting bagi Kontowijoyo adalah itu tadi, lahirnya kesadaran historis. Ya, kemudian dari kesadaran historis itu apa yang kita bisa lakukan. Jadi ya pragmatis, itulah sebab mengapa Dawam Raharjo mengatakan Kontowijoyo dalam membaca Islam ini sangat pragmatis sekali, karena Kontowijoyo bertanya, kira-kira setelah kita memiliki kesadaran historis, kira-kira apa yang mesti dilakukan, agenda aksi apa yang perlu kita rumuskan. Sejauh pembacaan saya terhadap tulisan-tulisan Kunto, tidak ada satupun tulisan Kunto yang terlalu mengulik apa yang kita sebut dengan istilah hermeneutika. Tetapi begini, ada satu esainya itu yang berbicara tentang Islam dan Islam di Asia Tenggara, transformasi organisasi sosial Islam di Asia Tenggara. Dia mengatakan bahwa di Asia Tenggara itu pada dasarnya katanya persoalan furu'iyah itu tidak terlalu menjadi bahan perdebatan. Jadi bukan hal yang substansial ya. Bukan hal yang substansial. Justru katanya ia membuat hal furu'iyah itu mencuat ke permukaan karena perbedaan kepentingan politik. Jadi bukan katanya furu'iyah yang melahirkan perbedaan kepentingan politik, tetapi perbedaan kepentingan politik ia membuat hal yang furu'iyah itu dibesar-besarkan di permukaan. Ini banyak sekali contoh kasus yang diangkat, contoh kasus di Singapura, kemudian Moro ya, Muslim Moro di Filipina, gitu ya. Hubungan kelompok Muslim di Thailand dengan negara. Nah, di situ kan minoritas semua kaum muslimin, di Malaysia dengan di Indonesia. Tetapi begini, selain itu tadi yang pertama ya, bahwa jarang katanya ada kelompok perbedaan fikih furu'iyah itu yang melahirkan kepentingan politik yang berbeda. Tetapi kepentingan politik yang berbeda melahirkan melahirkan penajaman perbedaan furu'iyah. Ini kan sama dengan kasus NU dengan Muhammadiyah. Pada waktu NU Muhammadiyah masih sama-sama anggota kehormatan di Masyum, itu kan tidak ada konflik yang terlalu bagaimana di lapangan. Tetapi
yang melahirkan perbedaan-perbedaan tajam fikih antara Muhammadiyah dan NU di tingkat grassroots, dan itu betul kayaknya itu ya. Ya, jadi kepentingan politik lah yang membuat perbedaan fikih menajam. Selain itu apa ya? Kunto Wijoyo juga mengatakan, dan ini saya rasa temuan yang menarik, karena sejarah Islam di Indonesia, terutama di Asia Tenggara, itu adalah sejarah apa? Ini sejarah marginalisasi ya, karena kita juga di Asia Tenggara ini negara-negara pasca kolonial, artinya pernah dijajah. Karena komunitas Muslim tidak begitu relevan di panggung politik, mereka justru memiliki waktu senggang dan energi yang banyak untuk mengurusi pendidikan dan dakwah. Ya, kayak misalnya NU ya, setelah kecewa di politik itu ya, pasca Orde Lama, ya kembali ke Hita 26. Ya, begitu juga Muhammadiyah setelah Masyumi bubar, Parmusi gagal direvitalisasi, kembali ke Hita ya. Begitu juga yang terjadi di Thailand, begitu juga yang terjadi di Filipina, begitu juga yang terjadi di Malaysia, begitu juga yang terjadi di Singapura. Jadi semua ormas keagamaan, kelompok keagamaan di Asia Tenggara ini punya kesamaan, gitu ya. Itu tadi, mereka fokus punya banyak waktu dan energi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan dakwah. Cuma untuk konteks Indonesia, memang ini karena Kunto Wijoyo juga apa ini ya, tidak mendapati ya peristiwa-peristiwa politik terakhir ini. Ya, kalau kita melihat misalnya kasus Ahok kemarin ya, kemudian Pilpres Pileg, ya kita harus akui bahwa apalagi tajamnya perbedaan narasi keagamaan itu dipicu oleh perbedaan afiliasi politik. Ya. Apalagi istilahnya bahkan di satu ormas gitu ya, yang awalnya yang di SK dia satu pengurus gitu ya, setelah bertemu di rapat bisa beradu mulut yang luar biasa, itu karena hanya biasa dipicu oleh perbedaan calon presiden, ya kira-kira begitu. Dan saya rasa apa dikatakan Kunto Wijoyo lampu hari itu betul, bahwa di Asia Tenggara ini yang menyebabkan Furuia itu mencuat itu karena kepentingan politik saja itu, dan itu betul itu. Oke. Ini berrelasi Kak dengan pertanyaan dari Besek Maparimeng. Bagaimana metode Kunto Wijoyo membangun peran umat, dalam hal ini umat Muslim, ketika banyak terjadi fanatisme agama, mengingat fanatisme agama cukup mendangkalkan rasionalitas umat Muslim. Nah, ya, itu berrelasi dengan pertanyaan tadi, Kak. Betul. Begini, Kunto Wijoyo itu sadar betul bahwa formasi sosial yang terakhir, ya, atau formasi sosial kolonial nasional itu menuntut peran kaum muslimin yang berbeda dari formasi sosial sebelumnya. Kalau di formasi sosial kapitalis kolonial atau fase ideologi, yang terjadi sering itu adalah mobilisasi massa, ya, dan yang bisa mobilisasi massa itu kan keberpihakan yang sifatnya ideologis, gitu ya. Dan terkadang keberpihakan yang ideologis itu ya tidak menuntut rasionalitas yang terlalu banyak. Ya, dalam keberpihakan ideologis itu juga banyak dibumbui dengan narasi-narasi yang sifatnya mesianistik. Itu kita lihat di sejarah Syarikat Dagang Islam ya, dan di syarikat Islam gitu ya. Tetapi di fase formasi yang baru ya, fase ilmu itu menuntut kaum muslimin bukan hanya sebagai wong cilik, tetapi melampaui itu, tetapi sebagai warga negara. Agar bisa berfungsi sebagai warga negara yang optimal, maka dia tawarkan tadi itu, mengilmukan Islam. Jadi kaum muslimin ini katanya tidak usah terlalu dibekali dengan dengan retorika ideologi yang terlampau banyak gitu ya, yang terlampau surplus. Tetapi yang diperlukan oleh kaum muslimin saat ini adalah alat baca terhadap realitas yang ada. Alat analisis terhadap realitas yang ada. Pisau teoritis untuk menjelaskan realitas yang ada. Ya, bagaimana cara agar kaum muslimin memiliki pisau analisis, alat baca dan sebagainya, itu tadi merubah yang normatif menjadi yang teoritis. Makanya kan Kunto Wijoyo dengan bersama para murid itu kan nanti punya obsesi ya, misalnya paradigma hukum profetik, gitu ya.
kemudian paradigma ilmu sosial profetik, ya bahkan juga ada yang mengatakan paradigma ilmu alam profetik. Artinya nilai-nilai normatif Islam itu dicoba untuk diterjemahkan ke dalam disiplin ilmu yang lebih spesifik. Tetapi begini ya, ini agak beda dengan islamisasi ilmu. Ya, beda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Hasan Nasr, ya. Beda. Kalau Sayyid Hasan Nasr itu kan ya memang berusaha untuk melahirkan corak sains yang baru. Kalau Kunto Yoyo tidak, kita tetap menggunakan sains yang ada, tetapi proposisi teoritisnya itu kita ambil dari yang normatif itu, teks-teks keagamaan. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau Prion itu mengatakan ini agak beda dengan siapa itu? Ya di Malaysia itu apa? Nakut Al-Atas misalnya kan. Kemudian Sayyid Hasan Nasr dan sebagainya. Jadi ini bukan islamisasi ilmu. Makanya sebagian orang mengatakan daripada mengatakan pemikiran Kunto Yoyo sebagai islamisasi ilmu, lebih baik kita mengatakan mengilmukan Islam, kira-kira begitu. Bukan Islam gitu. Ya, mengilmukan Islam. Kira-kira begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau yang perlu dilakukan adalah merubah yang normatif menjadi yang teoritis, apa yang dimaksud dengan yang normatif itu? Disinilah siapa ini Kunto Yoyo mengatakan ada 3 nilai normatif utama. Bahkan 3 nilai normatif utama ini bagi dia ya, itu abadi menjadi bagian dari misi setiap nabi sejak Adam katanya sampai Muhammad. Apa itu? Itulah yang membuat itulah yang dia maksud dari hasil interpretasinya terhadap surah Al-Imran ayat 110 itu. 110. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ya. Jadi engkau adalah umat yang terbaik. Ya, jadi ya Kunto Yoyo mengatakan bahwa kalau mau menjadi umat yang terbaik, ya perlu direaktualisasi ini, gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa melakukan reaktualisasi mengingat 3 misi kenabian? Itulah yang dia sebut tadi itu, bahwa tiga hal ini yang berada di surah Al-Imran itu ada dalam setiap misi kenabian nabi siapapun itu. Apa itu? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, uruf yang baik, gitu ya. Ya Kunto Yoyo menginterpretasi ini yang khas dalam interpretasi Kunto. Yang dimaksud dengan ta'muruna bil ma'ruf itu adalah humanizing ya, atau humanisasi, atau proses proses pemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan proses pemanusiaan? Yang dimaksud dengan proses pemanusiaan itu adalah menjadikan manusia sebagai makhluk bebas merdeka. Tetapi istilah bebas merdeka ini dia tidak artikan sebagaimana para filsuf eksistensialis mengatakan kebebasan, bukan? Iya. Ya. Jadi merdeka. Kalau ya? Ada saja di sini ya. Kalau kalau di para filsuf eksistensialis kontemporer Barat katanya itu, yang dia maksud dengan kebebasan itu adalah kebebasan bagi kebebasan itu sendiri. Jadi kebebasan yang berujung kepada nihilisme. Tetapi di Islam katanya beda. Kebebasan itu justru terjadi karena kita terikat dengan yang transenden. Ya, ini agak mirip lah dengan perkataan Amin Rais Muda ya. Jadi saya tidak mengatakan Amin Rais yang sekarang. Amin Rais Muda dalam bukunya Tauhid Sosial itu mengatakan bahwa ya sebenarnya syahadat la ilaha illallah itu adalah deklarasi kemanusiaan dan pembebasan dalam Islam. Artinya pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kita hanya mengakui ketundukan terhadap satu hal, yaitu Allah. Jadi ketundukan dalam bentuk yang lain itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianulir. Jadi ketundukan terhadap negara katanya tidak bisa dianulir, itu ya. Ketundukan terhadap modal itu tidak bisa dianulir. Ketundukan terhadap pasar itu tidak bisa dianulir. Itu yang disebut dengan humanizing. Jadi mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai makhluk merdeka, makhluk bebas, atau istilah yang dia kutip dari Al-Quran, surah Al-Baqarah 30 itu adalah sebagai khalifatullah ya, sebagai wakil mandat Tuhan di atas muka bumi. Kira-kira gitu ya. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, humanizing.
Yang kedua adalah tanhauna 'anil munkar, liberasi, pembebasan. Liberasi. Ya. Begini. Kuntojo bilang begini. Ia membuat SI gitu ya. Mampu mengambil peran politik di formasi sosial kapitalis kolonial itu karena jelas keberpihakannya terhadap interest group tertentu, interest group tertentu. Apa itu? Kelompok miskin, buruh, dan orang-orang kecil. Walaupun katanya awalnya untuk ini ya, untuk para saudagar gitu ya. Tetapi dalam proses politik kemudian SCI itu memperlihatkan kejelasan keberpihakannya terhadap wong cilik. Iya. Nah, Kunto Wijoyo juga mengatakan sebenarnya di tengah-tengah, di sini dia menggunakan analisis kelas. Jadi begini ya. Jadi Kunto Wijoyo mengatakan di tengah-tengah ketimpangan kelas yang terjadi saat ini. Jadi inilah juga istilah yang seringkali membuat orang salah paham terhadap Kunto, dianggap Marxis. Di tengah-tengah ketimpangan kelas saat ini katanya, kaum muslimin perlu mencontoh atau menteladani peran yang pernah dilakukan oleh syariat Islam. Apa itu? Keberpihakan terhadap kelompok yang paling dirugikan oleh tatanan yang sekarang. Apa itu? Ya itu tadi mustadafin dalam istilah ya Al-Quran. Cuma bedanya katanya kalau SI itu melakukan mobilisasi ideologi. Tetapi bagi Kunto Wijoyo saat ini itu tidak mencukupi. Kita juga memerlukan perangkat teoritis yang bisa membaca situasi ekonomi politik ya dalam upaya untuk mencari jalan keluar terhadap ketimpangan yang ada. Jadi apa ya? Keberpihakan pragmatis Kunto itu diiringi dengan tekadnya sebagai seorang akademisi. Ya kalau di Paulo Freire itu kan mengatakan ya perlu ada apa ya? Perlu ada keberimbangan antara aktivisme dengan verbalisme. Ya, verbalisme itu artinya kan ya teori melulu gitu ya. Kalau aktif ya teori dan praktik ya. Kalau aksi ya teori dan praksis itu ya kira-kira ya. Iya. Ya, aksi dan refleksi kayak begitu. Ya, aksi refleksi. Ya, masa 2003 dulu. Dan yang terakhir adalah transendensi. Inilah katanya kayaknya yang ini Kak, kayaknya mau mati. Ya. Oh ya.